Kita lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih di REST API menggunakan Lumen. Pada bagian yang ke-12 kita akan belajar tentang validation. Kita langsung ke VS Code-nya. Sebelum kita ke VS Code, kita akan buka dulu laravel.com karena dokumentasi dari Lumen itu sebagian sama dengan Laravel. Jadi kita ke laravel.com. Kemudian kita ke documentation ini. Kita akan cari validation. Validation, kita klik. Di dalam sini dijelaskan tentang validation. Jadi ini daftar isinya. Kita akan buat writing the validation logic. Caranya seperti ini. Jadi request, kemudian validate, kemudian ada buka kurung, tutup kurung, dan di dalam kurungnya dikasih array asosiatif. Array asosiatif ini key, kemudian ini value, ini key, kemudian ini value-nya key-nya title, bodinya required. Jadi penulisannya required, kemudian ini ada tanda tiang, kemudian unique, post, kemudian max seperti ini. Kemudian cara penulisan atau rules dari validation nanti bisa dibaca sendiri di dalam available validation rules dalam sini. Nah, dalam sini cara penulisan, jadi apa saja yang bisa divalidasi sudah ditentukan di dalam tabel-tabel ini. Jadi ada menu-menu ini untuk penjelasan dari validasi yang bisa digunakan. Kita langsung saja ke projectnya di Lumen. Kita akan gunakan di kategori controller, pastikan di kategori controller, dan kita akan lakukan di dalam create. Di dalam sini kita akan buat $this, kemudian kita akan buat this panah, kemudian validate. Validate di dalam kurung ini yang mau kita validasi itu adalah request. Jadi semua request yang masuk ini akan kita validasi dulu di dalam kurung ini dengan $request. Jadi semua yang masuk ini kan request all. Jadi sebelum masuk ke bawah ini kita akan lakukan dulu request, kemudian kita kasih koma, kemudian di dalam sini kurung stateless. Ini kita kasih titik koma belakangnya. Nah, di kurung stateless ini kita akan validasi berdasarkan kolom yang mau kita kirim. Jadi kita akan kirim, melakukan kolomnya. Kolom di dalam sini kita akan gunakan di dalam kategori sini. Jadi di dalam struktur ini kita akan gunakan kolomnya yaitu kategori dan keterangan. Bisa kita copy. Kemudian di dalam sini petik-petik ini kita kasih paste. Kemudian kita kasih panah. Validasinya berdasarkan apa? Kalau kita lihat di dalam sini cara nulis validasinya. Kita ke up lagi. Kemudian kita writing. Nah, di dalam sini kita kasih petik-petik required. Nah, ini required. Kemudian ini kasih petik-petik required. Nah, ini required seperti ini. Kemudian kita kasih lagi tanda tiang. Nah, ini tiang itu ada di bawahnya backspace. Kemudian yang di required ini kita pepetkan required. Setelah di required apa? Kita tambahkan lagi misalnya unique. Kita tambahkan di sini unique. Tulisannya seperti di dalam sini unique. Kemudian jangan lupa ini kita tambahkan, kita akan copy, bisa kita taruh dalam sini unique. Kemudian yang post ini kita akan gunakan saja nama dari tabelnya. Nama dari tabelnya yaitu kita ke dalam sini, kita cari yaitu tabel namanya adalah kategoris. Jadi ini kita akan copy. Jadi setiap pemberian dari unique itu harus ada acuannya. Jadi unique kemudian kita gunakan kategoris. Nah, ini sudah. Kemudian kita kasih koma. Kemudian kolom yang kedua. Kolom yang kedua kita akan gunakan kolom yaitu kategori keterangan. Kategori sudah, kita ke keterangan. Kolom keterangan kita kasih petik-petik, kita paste. Kemudian ini kita kasih panah. Kemudian petik-petik kita kasih required juga. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita akan tulis di dalam sini, kita akan tambahkan yaitu $kategori sama dengan. Nah, kemudian yang di dalam sini kita isi dengan $kategori. Kemudian kita Ctrl S. Jadi ini dia akan memvalidasi, kemudian ini request.
yang divalidasi adalah request, kemudian validasinya berdasarkan apa? Nah, dasarnya ini kolom kategori ini required dan dia harus unik. Kemudian ini adalah tabel. Jadi setiap pemberian unik itu harus unik berdasarkan apa? Unik berdasarkan yang ada di dalam tabel kategoris. Kemudian keterangan, kemudian ini required juga. Kita akan tes di Postman, kita Ctrl S, kemudian kita ke Postman di dalam sini kategori, di dalam sini kita akan new terminal, kita akan PHP artisan route, kemudian list, kita enter. Kita akan lihat yang kategori untuk controller yang create. Kita lihat di dalam sini API kategori index show. Nah, ini post create. Jadi kita langsung ke metodenya yaitu post, kemudian kita tes di dalam sini yaitu kategori. Ini kita akan hilangkan, kita ganti dengan kategori. Kemudian yang ini kita kasih keterangan. Kemudian kolom di dalam sini akan kita hilangkan, dua-duanya akan kita hilangkan. Kemudian kita lakukan send. Nah, ini dia akan tampil kategori the category field is required, keterangan the category field is required. Kemudian di dalam sini kita akan buat kategori tes yang bawahnya kita kosongkan. Kita send. Nah, ini kategori tes already been taken. Kategori tes lagi. Kemudian kita send. Nah, the keterangan field is required. Kemudian kita kasih di dalam sini keterangan. Kita send. Nah, ini muncul seperti ini. Kalau muncul seperti ini, berarti dia sukses. Masuknya adalah kategori tes lagi. Kita akan lihat di dalam tabel kategoris. Kita browse. Nah, ini kategori tes lagi. Nah, ini bisa masuk seperti yang kita tulis di dalam Postman. Jadi kita tulis di dalam Postman seperti ini. Jadi kita menggunakan validation. Kalau ininya kosong, maka dia akan keluar. Kalau ini misalnya kita send lagi, maka akan muncul the category has already been taken. Artinya kategorinya ini sudah digunakan. Jadi kita bisa memvalidasi hanya terdapat satu nama kategori yang sama. Kalau masuk kategori lagi, maka dia akan muncul has already been taken. Lagi kalau saya tambahkan di dalam sini lagi, kemudian ini kita kosong, jadi kosong, maka yang muncul adalah di dalam sini keterangan field is required. Kemudian kita akan lakukan yang sama untuk yang pelanggan. Jadi pelanggan kita akan copy saja, copy, kemudian kita ke pelanggan controller, kita ke create di dalam sini, kemudian kita seperti ini. Kolomnya kita akan ganti sesuai dengan kolom yang ada di tabel pelanggan. Kemudian kita lihat ke struktur, yaitu ini pelanggan. Copy. Kemudian kita tulis di dalam sini pelanggan. Yang ini kita tidak perlu lakukan karena kita hanya melakukan yang required saja. Kemudian berikutnya yaitu alamat. Kita copy saja, copy, kita taruh di dalam sini. Kemudian ini kita kasih koma lagi, kita akan copy dari atasnya sini. Ctrl C, kemudian kita paste di dalam sini. Kolom berikutnya adalah telepon, copy. Kemudian di dalam sini kita isi dengan telepon. Kemudian ini kita bisa tambahkan dengan menggunakan angka. Jadi angka itu numerik. Jadi kita tambahkan required dan ini numerik. Kita Ctrl S, kemudian kita akan coba lagi di dalam Postman-nya. Ini kita belum tambahkan, kita tambahkan dolar pelanggan. Oke, sama dengan. Kemudian yang di dalam sini kita tambahkan juga dolar pelanggan. Supaya nanti kalau keluar error bisa ditangkap oleh ini. Jadi ini errornya kenapa?
setelah divalidasi requestnya ini akan menghasilkan ke dalam sini. Jadi kalau ada error ditangkap di sini, nanti dihasilkan di dalam sini. Kita Ctrl S, kemudian kita akan tes di dalam Postman-nya. Kita ke Postman, kemudian yang URL-nya ini API/pelanggan, kemudian di dalam sini kita isi dengan sesuai dengan kolom yang ada di dalam sini, yaitu pelanggan. Kita taruh di Postman. Kemudian yang kedua yaitu alamat, kita copy, taruh di dalam sini. Nah, ini pelanggan, alamat, kemudian telepon. Kita kasih centang dalam sini, kita tulis di dalam sini yaitu telepon misalnya, kemudian ini kita kasih pelanggan. Kemudian alamat, kita tulis alamat, kita send di dalam sini. The telepon must be number, jadi ini harus diisi dengan angka 0. Nah, seperti ini boleh. Kemudian kalau di dalam sini ini kosong, kita tes, hasilnya adalah alamat field is required. Kemudian kita tulis alamat, kita send. Nah, ini berhasil, jadi kita sudah berhasil memasukkan alamat pelanggan, alamat, kemudian telepon. Nah, telepon ini kalau dia tidak number, maka dia akan tampil tulisan yang seperti tadi. Misalnya 6, kita kasih A, kita send. Nah, ini telepon must be a number. Jadi walaupun ini ada angka kemudian dicampur dengan huruf, maka dia akan memberitahu kalau kolomnya itu harus berupa angka. Nah, itu saja tentang validation. Untuk selanjutnya bisa dipelajari tentang validation di dalam dokumentasi dari Laravel. Jadi cara penulisannya nanti silakan dieksplor sendiri di dalam penggunaannya di dalam sini, yaitu available validation rules. Jadi cara membuat validasi ada banyak. Misalnya di dalam sini ada numeric, kemudian ada password. Jadi ada password, kemudian ada integer, ada in array, dan seterusnya. Jadi itu cara atau validation rules yang bisa diterapkan di dalam pembuatan aplikasi menggunakan Lumen. Itu saja materi tentang validation. Kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih.